Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Yusril Izalfa. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya mengikuti kontes debat hukum nasional yang diselenggarakan oleh uh, UIN Sunan Ampel Surabaya. Nama ajang kompetisinya adalah Raden Rahmat Lawfare tahun 2022. Di situ saya mendapatkan dua mosi pada pertandingan babak penyisihan. Salah satunya adalah putusan inkonstitusional bersyarat yang menciptakan ketidakpastian hukum. Standing position saya ketika itu bersama teman-teman dari tim UIN Malang itu adalah pro. Jadi saya menyepakati bahwasanya putusan inkonstitusional bersyarat itu adalah merupakan wujud ketidakpastian hukum, menciptakan ketidakpastian hukum. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang itu, teman-teman, biar hasil riset saya itu terarsipkan. Jadi gini, Mahkamah Konstitusi itu dalam berperkaranya, kalau misalkan ada pemohon mengajukan perkara, itu ada 3 yang bisa dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, putusan itu ditolak, permohonan itu ditolak, permohonan diterima, permohonan itu dikabulkan. Namun ketika perjalanannya putusan itu berkembang, ada inkonstitusional, ada konstitusional, ada inkonstitusional bersyarat, ada inkonstitusional bersyarat. Di sini saya ingin menjelaskan tentang inkonstitusional bersyarat ini menciptakan ketidakpastian hukum. Jadi teman-teman, inkonstitusional itu adalah wujud putusan dari Mahkamah Konstitusi yang berarti bertentangan dengan undang-undang. Jadi permohonan yang diajukan oleh pemohon ketika ingin menguji undang-undang, ini rumusan yang dibawa oleh pemohon ini bertentangan dengan undang-undang, maka putusannya adalah inkonstitusional. Contoh dari putusan ini apa? Ya, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang perkawinan, Undang-Undang tahun SDA tahun 2000 pokoknya itu. Ini bertentangan dengan undang-undang. Karena bertentangan maka disebut inkonstitusional. Namun Mahkamah Konstitusi ini memberikan beberapa syarat agar undang-undang ini, misalkan Cipta Kerja ini, bisa dipakai di Indonesia. Syaratnya apa saja? Jadi selama 2 tahun unsur-unsur formil, unsur-unsur material yang diajukan oleh pemohon ini harus segera diperbaiki agar nanti bisa konstitusional dan bisa dipakai. Tapi ketika selama 2 tahun ini pemohon yang mengajukan Undang-Undang Cipta Kerja ini atau yang membuat Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak dapat memperbaiki unsur-unsur yang disyaratkan oleh mahkamah, maka undang-undang ini akan inkonstitusional secara permanen. Artinya tidak bisa dipakai Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tapi selama ini, sampai detik ini, Undang-Undang Cipta Kerja masih dipakai di Indonesia. Jadi begini teman-teman, saya waktu debat kemarin menjadi pembicara ketiga. Pembicara ketiga itu ya membahas tentang sosiologis empiris, mengapa kita menyepakati bahwasanya putusan inkonstitusional bersyarat ini menciptakan ketidakpastian hukum. Saya mendapatkan teori yang dikemukakan oleh Gustav Reichhut. Gustav Reichhut itu adalah seorang filsuf hukum dari Jerman. Dia mengungkapkan tentang bagaimana agar hukum ini bisa mencapai kepastian hukum. Ternyata ada 4 hal yang harus dipenuhi agar hukum atau peraturan perundang-undangan ini bisa memenuhi unsur kepastian hukum, tujuan hukum yang berupa kepastian. Yang pertama, hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan. Yang kedua, hukum didasarkan pada sebuah fakta. Hukum itu harus sebuah fakta, teman-teman. Artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan. Yang ketiga, fakta yang termaktub dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas. Artinya ketika perundang-undangan ini sudah dituliskan, itu tidak memungkinkan untuk multi tafsir. Jelas lah, langsung jelas. Kita sebagai rakyat, kita sebagai pelaksana undang-undang, sebagai orang yang patuh pada undang-undang itu bisa menjalankan undang-undang dengan baik, dengan jelas dan mudah dilaksanakan. Itu maksudnya jelas, tidak multi tafsir, tidak menimbulkan perbedaan-perbedaan di kemudian hari dalam pelaksanaan undang-undang ini. Kemudian yang keempat adalah hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. Artinya hukum ini ya final, karena keputusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya final, teman-teman. Kalau sudah final ya wes, kita laksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai landasan hukum kita dalam bernegara berbangsa di Indonesia. Jadi 4 hal yang dikemukakan oleh Gustav Reichhut dalam membentuk 4 unsur dalam membentuk kepastian hukum ini rata-rata belum terpenuhi dalam putusan-putusan inkonstitusional yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Makanya ya putusan inkonstitusional ini menurut kami, hemat kami sebagai tim pro pada saat itu, menyatakan putusan inkonstitusional belum atau bahkan menciptakan ketidakpastian hukum.
belum menciptakan kepastian hukum. Contohnya gini, dikabulkannya permohonan pada pasal 109 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan temuan hukum baru, karena pada faktanya hakim berpendapat pasal tersebut inkonstitusional dengan mensyaratkan suatu ketentuan berdasarkan penafsiran hukum. Dasar pertimbangan hakim adalah tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum, yang mana hal ini menjadikan ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusional terlapor dan pelapor. Selain itu, adanya keterlambatan mengirim SPDP yang dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan dimulainya penyidikan harus disampaikan kepada jaksa penuntut umum. Semua ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum Dewan Juri yang terhormat. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 PU Romawi 13 tahun 2016 menyatakan memberikan norma baru terhadap pasal 109 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dengan menyatakan penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, korban atau pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Hal ini tentu merupakan terobosan hukum sebagai norma baru yang muncul pada tahun 1990 penyidikan yang membuka tafsiran sebelumnya yang berbunyi dalam hal penyidik telah dimulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidikan memberitahukan hal ini kepada penuntut umum. Dari perasa tersebut ini ada perbedaan yang menyebabkan ketidakpastian hukum, di mana waktu untuk memberitahukan dimulainya penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana dari penyidik kepada penuntut umum ini tidak diatur dalam pasal ini. Namun di sisi lain pasal yang selanjutnya mengatur ketidaksinkronan ini yang menyebabkan ketidakpastian hukum, teman-teman. Dan pada penafsirannya dalam diksi pasalnya itu menyebabkan multitafsir. Ya, yang ini lagi menyebabkan ketidakpastian hukum. Kemudian dalam Undang-Undang Cipta Kerja misalkan nomor 11 tahun 2020 yang biasa dikenal dengan istilah Omnibus Law. Monggo. Jadi Mahkamah menyatakan dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang, perumusan undang-undang yang diajukan di Mahkamah Konstitusi itu harus segera diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, maka undang-undang yang dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini, undang-undang yang materinya pasal-pasalnya digantikan oleh Undang Cipta Kerja ini akan berlaku kembali. Artinya ya menimbulkan ketidakpastian hukum. Masa mari habis berlaku ternyata ada perbaikan, unsur-unsur formil materinya tidak tercapai, hanya berlaku lagi undang-undang yang lama. Kan ini tidak pasti hukum, teman-teman. Kemudian salah satu hakim konstitusi Dr. Soehartoyo menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan undang-undangan. Maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa proses pembentukan Undang Cipta Kerja adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang 1945 atau cacat formil. Ini juga menjadikan salah satu unsur ketidakpastian hukum. Kemudian dalam rumusan Undang Cipta Kerja pada pasal-pasalnya masih menimbulkan banyak perbedaan pendapat dan banyak sekali, teman-teman. Jadi dengan alasan-alasan itu, dengan unsur-unsur yang tidak terpenuhi dalam putusan-putusan inkonstitusional bersyarat ini, maka putusan inkonstitusional bersyarat ini menciptakan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum menurut hemat kami ini berbeda dengan istilah kekosongan hukum. Berbeda karena dua substansi yang berbeda. Kekosongan hukum itu tidak ada norma, tidak ada aturan, vacuum of norm. Makanya diberikan hukum agar ada hukum yang mengisi. Kalau ketidakpastian ya nggak pasti, teman-teman. Hukumnya itu tidak pasti, masih bisa berubah-ubah, masih bisa dibedakan tafsirannya. Tuh. Jadi di sisi lain Mahkamah Konstitusi ini mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat ini ditujukan untuk memberikan atau mengisi kekosongan hukum itu sendiri. Namun di sisi lain kekosongan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, kekosongan hukum yang diberikan oleh inkonstitusional bersyarat ini membawa ketidakpastian hukum. Jadi seperti itu, teman-teman. Standing position kami dalam pro Mahkamah dalam putusan inkonstitusional bersyarat ini, yang mana memang menciptakan ketidakpastian hukum. Itu presentasi saya ketika di debat dalam kontestasi itu. Namun ya kami kurang beruntung karena pada pertandingan di Mosi ini kami kalah victory point dengan tim Universitas Pancasila. Ya mungkin itulah, ini menjadi arsip. Mungkin kalau teman-teman yang menonton ini ya semoga ada ilmu yang bisa didapat. Kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Kalau lebih nyaman, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.